Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Nur Rusnaini dengan NIM 2041050404004 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf akan membacakan jawaban UAS pengantar bisnis Islam. Nomor 1 yaitu jelaskan pengertian dasar hukum dan sejarah berdirinya BMT, serta berikan juga penjelasan tentang kendala dan strategi pengembangan BMT pada saat ini. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Dasar hukumnya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Yang kelima, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 tentang kelembagaan koperasi. Sejarah BMT di Indonesia. Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalah Indonesia atau BMI pada tahun 1992. Setelah berdirinya BMI, timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Kendala pengembangan BMT. Yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Yang ketiga, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, yaitu nasabah bermasalah. Yang keempat, BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang kelima, dalam upaya mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Yang keenam, BMT cenderung menjadi Baitul Tamwil daripada Baitul Mal. Strategi pembangunan BMT. Yang pertama, sumber daya manusia yang kurang memadai, kebanyakan berkorelasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. Yang kedua, strategi pemasaran yang lokal oriented berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk mensosialisasikan produk-produk BMT di luar masyarakat di mana BMT itu berada. Yang ketiga, perlunya inovasi produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap dan kadangkala BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strategi dalam bisnis atau bisnis strategi. Yang kelima, pengembangan
aspek paradigmatik, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis Islam sekaligus meningkatkan muatan Islam. Yang keenam, perlunya evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif. Yang nomor 2 yaitu apa saja akad yang digunakan dalam kegiatan transaksi di BMT. Di BMT juga memiliki beberapa jenis akad yang digunakan sesuai dengan kebutuhan transaksi yang dilakukan. Beberapa akad yang digunakan yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, piutang salam, istisna, ijarah, qard, dan ar-rahn. Nomor 3, sebutkan hal-hal yang mendasari dibolehkannya pasar modal syariah. Kegiatan dalam pasar modal termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Nomor 4, bagaimana cara menjadi investor di pasar modal syariah? Cara yang pertama adalah pilihlah perusahaan efek yang punya syariah online trading system atau SOTS. Yang kedua, buka rekening efek syariah. Yang ketiga, pastikan telah terkonfirmasi sebagai investor. Yang keempat, transfer uang untuk modal awal investasi serta install SOTS. Yang kelima, kenali saham syariah yang diinginkan. Nomor 5, apakah syariah online trading system itu? Syariah online trading system atau SOTS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. SOTS disertifikasi oleh DSN MUI karena merupakan penjabaran dari Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Nomor 6, berikan penjelasan tentang usaha gadai serta buatlah tabel perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Usaha gadai adalah aktivitas menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak pegadaian guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang sudah dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian. Perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah, biaya administrasi berdasarkan barang, 1 hari dihitung 5 hari. Jasa simpanan berdasarkan simpanan. Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat. Uang pinjaman 90% dari taksiran. Penggolongan nasabah DKMIL. Jasa simpanan dihitung dengan konstanta X taksiran. Maksimal jangka waktu 3 bulan. Pegadaian konvensional. Biaya administrasi berupa persentase yang didasarkan pada golongan barang. 1 hari dihitung 15 hari. Sewa modal berdasarkan uang pinjaman. Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan dilelang kepada masyarakat. Uang pinjaman untuk golongan A 92%, sedangkan golongan B, C, D 88% sampai 86%. Penggolongan nasabah PNIDL. Sewa modal dihitung dengan persentase X uang pinjaman.
maksimal jangka waktu 4 bulan.